Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, dan salam sehat untuk kita semua. Kita melanjutkan perkuliahan perpetaan. Kita memasuki pertemuan ketiga dan keempat, di mana yang akan dibahas adalah jenis-jenis peta. Stop apabila kalian menyukai tayangan ini dan dirasa memiliki manfaat. Silakan untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share untuk teman-teman lainnya. Di awal ini kita bisa melihat di sini ada pengelompokan peta menjadi 4 bagian yang terdiri dari peta berdasarkan isi yang disajikan, kemudian sumber datanya, kemudian berdasarkan skala, dan berdasarkan bentuk. Mari kita lihat satu persatu. Untuk isi yang disajikan atau data yang disajikan ini ada beberapa jenis, ya ada 2 di sini, peta umum dan peta tematik. Jadi peta umum ini nanti berisi peta topografi, korografi, dan peta dunia atau geografi. Kemudian ada juga peta tematik yang lebih spesifik isinya. Kalau kita lihat di peta umum yang bagian peta topografi ini menggambarkan semua unsur topografi yang ada di permukaan bumi, baik itu yang berupa unsur-unsur alam, ada sungai, garis pantai, danau, gunung, dan lain-lain. Kemudian ada juga unsur buatan manusia seperti jalan, permukiman, gedung, ya, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Dan yang jelas ada informasi relief muka bumi. Jadi ini daerahnya datar atau bergunung, berbukit, itu nanti ada informasinya di sini yang biasanya akan digambarkan dengan garis kontur. Nah, karena tadi menggambarkan relief muka bumi, makanya di sini juga ada bantuan garis kontur yang dapat diartikan titik-titik pada peta yang menghubungkan dengan titik ketinggian yang sama. Jadi titik-titik tadi digabungkan menjadi garis, wujudnya memang garis, tapi data utamanya berupa data titik. Nah, dengan kata lain adalah nilai satu tempat yang memiliki ketinggian yang sama, kemudian digabungkan dengan garis. Jadi dari garis konturnya tadi akan kita lihat nilai atau indeksnya dari ketinggian. Nah, sebenarnya garis kontur tidak hanya untuk ketinggian, tapi pada umumnya yang digunakan memang di topografi adalah nilai ketinggian. Karena bisa juga untuk kedalaman, untuk garis misalnya curah hujan, atau mungkin untuk informasi meteorologi lainnya. Itu bisa dengan garis kontur, tapi di sini kita bahas garis konturnya sebagai nilai ketinggian. Nah, ini contohnya untuk peta topografi. Biasanya kita mengambil dari peta rupa bumi Indonesia, keluaran dari Badan Informasi Geospasial. Setiap wilayah Indonesia sudah memiliki peta RBI-nya, wilayahnya, dengan skala 1/25.000. Tapi mungkin ada beberapa yang masih di skala 1/50.000. Sekarang sedang mau diperdetail skala 1/50.000 atau 250.000 ya.
ada juga peta topografi yang khusus dibuat di satu wilayah tertentu dengan keluaran tertentu juga dari instansi yang terkait. Ada juga yang peta bikinan dari perorangan, ini juga bisa, jadi informasinya diambilkan dari data sekunder biasanya, kemudian ini akan ditampilkan di peta yang akan dibuat. Nah, informasi topografi tadi sebenarnya bisa kita bandingkan antara di kehidupan yang nyata dengan di petanya. Misalnya di sini ada dua gambaran ya, di sini ada satu gambaran di permukaan bumi atau kenampakan aslinya, di sini ada petanya juga, penggambarannya seperti apa. Kontur yang semakin rapat atau semakin berdekatan jaraknya, ini akan menandakan bahwa di tempat tersebut memiliki kemiringan lereng yang lebih curam, baik itu lerengnya nanti berupa lereng perbukitan maupun ke arah lembah. Ada juga yang garis konturnya tadi saya katakan menggambarkan kedalaman ya, kedalaman. Ini contohnya di sini yang garis warna biru ini menggambarkan kalau semakin rapat warnanya semakin terlihat lebih biru. Jadi di sini kalau semakin rapat berarti semakin curam lerengnya. Jadi ini lereng di bawah permukaan. Ini karena surveinya survei di laut. Oke, kemudian ada peta umum lainnya yaitu peta korografi. Ini skalanya nanti sudah tergolong skala sedang. Jadi biasanya akan mencakup wilayah yang lebih luas daripada yang tadi, bisa secara provinsi atau mungkin kalau kabupatennya itu luas bisa secara kabupaten atau dari pulau-pulau kecil juga bisa. Ini contohnya untuk peta-peta yang memiliki skala sedang. Kemudian peta dunia atau geografi. Nah, ini memang lebih luas lagi ya, karena namanya saja peta dunia, jadi cakupannya sudah sangat luas. Dan ini menggunakan skala yang kecil. Oke, ini gambaran peta dunia yang bisa kita lihat dari berbagai sumber ya. Sudah banyak, bahkan mungkin tidak hanya peta dunia, termasuk peta-peta benua juga tergolong di sini. Peta Eropa misalnya, peta Asia itu juga masuk yang peta di dunia di sini. Oke, kemudian ada peta tematik. Di sini peta-peta yang hanya menampilkan informasi tertentu saja atau konsep tertentu saja. Jadi penekanannya lebih kuat di sini karena ada tema khususnya. Contohnya misalnya peta geologi, peta politik, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata. Biasanya bisa kita lihat kalau di kota-kota tertentu kita cari lokasinya di sebelah mana, atau peta kepadatan penduduk juga bisa termasuk peta tematik. Ya, ini beberapa contoh yang tergolong peta tematik, jadi informasinya hanya berdasarkan temanya saja atau sebenarnya bisa kita lihat di judul. Dari judulnya kita bisa lihat menggambarkan informasi yang spesifik. Jadi tidak menggambarkan atau menginformasikan hal-hal yang umum. Nah, ini contoh lagi misalnya untuk pergerakan awan di
api misalnya ya, dengan citra tertentu bisa kita lihat pergerakan awan panasnya misalnya, atau mungkin peta-peta persebaran lokasi industri, lokasi hotel, dan tadi mungkin lokasi tempat-tempat wisata, itu juga masuk tematik. Kemudian ada juga peta yang seperti ini, misalnya penggambaran khusus untuk kontaminasi dari nitrat di Yogyakarta. Jadi ini diambil dengan sampling air tanahnya. Jadi bukan di permukaan tapi di sampling air tanahnya, diuji di lab, kemudian khusus diambil yang parameter nitrat dan kemudian dipetakan seperti ini. Datanya memang dari titik-titik tadi. Titik-titik dijadikan garis, kemudian dijadikan area. Atau mungkin peta-peta yang misalnya juga berbau pencemaran seperti ini, ya ada di TPA Piungan misalnya. Ini contoh juga menggambarkan konsentrasi parameter tertentu di sekitar TPA Piungan. Kemudian contoh lain misalnya untuk kebencanaan, ya ini juga bisa risiko bencana longsor. Contohnya seperti ini, jadi informasinya memang hanya untuk menampilkan bencana longsornya saja berdasarkan tingkat risiko. Ya, itu tadi berdasarkan isi datanya, kemudian berdasarkan sumber datanya. Di sini ada peta induk dan peta turunan. Jadi kalau peta induk memang langsung dihasilkan dari survei di lapangan yang berupa data primer, sedangkan kalau peta turunan ini sudah mengacu ke peta yang sudah ada sebelumnya. Bahkan mungkin tidak perlu survei langsung, dan data yang digunakan dinamakan data sekunder. Mari kita lihat bagaimana bedanya. Ya, bedanya. Jadi kalau peta induk itu saya langsung ke hasilnya ya, dari sini ada mungkin yang melakukan penelitian tertentu dengan jumlah sampel tertentu, nanti kemudian sampel tersebut atau hasil analisisnya dibuat peta yang baru. Jadi itu yang nanti tergolong peta-peta yang induk, menjadikan peta induk bagi si pembuatnya. Tapi di sini juga dia menggunakan peta turunannya, yaitu peta RPI-nya ini. Ya, itu bedanya. Jadi ini si pembuat peta ini kan langsung ke lapangan, langsung survei, kemudian dibuat analisisnya seperti ini, dan nanti bisa dikembangkan ke yang lain-lain, misalnya dibuat 3 dimensi dan sebagainya. Nah, kalau peta turunan di sini orangnya tadi tidak perlu melakukan survei ke lapangan, dia hanya melihat peta yang sudah ada. Di situ kemudian mungkin dibatasi atau dianalisis dengan cara tertentu, kemudian dibuat menjadi peta yang baru tanpa harus ke lapangan. Jadi itu yang membedakan orangnya tadi apakah harus ke lapangan atau tidak. Oke, saya lanjutkan ke berdasarkan skala. Di sini ada beberapa macam, ada 5. Peta kadaster sangat besar. Jadi di sini
yang perlu diingat adalah menamakan peta skala besar atau kecil itu dilihat dari penyebut skalanya dan menyebutkannya terbalik. Artinya semakin kecil angka yang ada di belakang pembanding 1 banding sekian itu ya. Kalau angkanya semakin kecil berarti namanya menjadi semakin besar. Misalnya ini 1 banding 100 sampai 5000. Di sini tergolong peta yang memiliki skala sangat besar. Biasanya ini untuk desain yang sudah detail atau DED istilahnya ya, detail engineering design atau peta operasional lainnya, ini sudah sangat detail, sehingga yang dipetakan tadi luasannya juga terbatas. Atau mungkin dari teman-teman arsitek itu juga bisa dikategorikan yang di sini. Oke, yang kedua ada peta yang punya skala besar. Jadi tadi yang di awal kan sangat besar, yang ini besar. Harusnya kan kalau kita baca atau kita lihat dalam penamanya sangat besar ke besar itu kan harusnya semakin kecil angkanya. Tapi di sini karena skala ini adalah penyebut, jadi pembaginya, makanya angkanya justru semakin besar. Nah, karena angkanya yang di belakang tadi makin besar atau pembaginya makin besar, cakupan wilayahnya makin luas. Contoh ini bisa peta kecamatan atau kabupaten. Itu di skala 5.000 sampai 250.000. Karena kabupaten atau kecamatan di Indonesia juga berbeda-beda luasnya, jadi cakupannya mungkin tidak akan sama. Kemudian kita lihat yang di sedang ini harusnya angkanya lebih besar lagi sebagai pembaginya, 250.000 sampai ke 500.000. Contohnya ini provinsi atau distrik, mungkin di wilayah tertentu ada yang menggunakan seperti itu. Kemudian ada peta yang kecil. Jadi kecil di sini angkanya juga semakin besar tentunya, 500.000 sampai 1 juta. Ini peta negara atau regional, kawasan tertentu ya, misalnya kawasan kepulauan mana gitu, atau peta negara yang memang sudah bisa tercakup areanya, dan peta geografis yang ini sangat kecil. Ini peta dunia atau peta benua. Ya, itu yang berdasarkan skala. Jadi perlu diingat di sini karena skala adalah pembanding dan penulisannya adalah 1 dibagi sekian. Artinya kalau angkanya pembaginya makin besar, namanya menjadi semakin kecil dan sebaliknya. Itu yang perlu diingat. Nah, ini contoh-contoh yang tadi secara detail. Di sini skalanya masih pembaginya masih angka yang relatif kecil, makanya ini dikatakan yang bisa masuk yang sangat besar skalanya. Ya, kemudian ini yang skala besar tadi kabupaten atau kecamatan. Kemudian semakin meluas lagi bisa provinsi, kemudian ini juga masih di provinsi, kemudian ini negara, skalanya lebih kecil, dan seterusnya ya, nanti sampai peta dunia. Oke, yang terakhir ini ada peta berdasarkan bentuk. Bentuk di sini ada yang datar, ada yang timbul. Loh, kok timbul maksudnya gimana? Jadi
yang dimaksud yang timbul adalah kesannya saja. Ya, kesannya bahwa peta itu ada dimensi yang ketiga, jadi bukan hanya 2 dimensi saja. Umumnya memang peta itu datar, jadi hanya X, Y saja, tapi yang timbul ini kesannya ada X, Y, Z-nya. Ada Z nilai, entah itu nilai kedalaman bisa, nilai ketinggian bisa. Namun penggambarannya tetap di bidang datar, 2 dimensi, hanya kesannya saja ini yang 3 dimensi. Kemudian yang sekarang sudah banyak dipakai itu peta digital, bisa dalam bentuk yang macam-macam, bisa diincludekan ke handphone juga ya, atau cukup dilihat dari laptop misalnya. Kemudian ada peta yang wujudnya hanya garis-garis saja, misalnya kayak jalan, sungai gitu, itu masuknya peta garis, dan bisa dikembangkan misalnya menjadi luasan. Dan peta-peta foto, jadi ini dari foto udara, dari citra, tapi sudah diberi kelengkapan keterangannya. Oke, ini contohnya beberapa bentuk-bentuk peta tadi ya. Ya, ini contoh peta yang seolah-olah 3 dimensi tadi, tapi penggambarannya tetap di 2 dimensi. Ya, kemudian ini peta-peta yang sifatnya tadi digital, jadi bentuknya bisa JPEG biasa, bisa SHP ya, bisa WMF, bisa TIFF dan sebagainya. Yang penting bentuknya digital. Kemudian ini peta-peta yang sifatnya garis ya. Garis, ada penampakan beberapa garis di situ. Jadi garis bisa bentuknya tidak selalu lurus seperti sungai misalnya, itu berbelok-belok, atau batas administrasi ya, ada batas desa, batas kecamatan dan sebagainya. Atau dari garis kontur yang tadi, itu yang bisa dikategorikan garis. Kemudian ini contoh dari peta yang berupa foto ya, bisa seperti mengambil data foto udara atau perekaman citra satelit, bahkan sekarang sudah banyak ya, seperti kayak ngambil foto dari drone dengan dibuat lintasan tertentu. Oke, kira-kira itu untuk jenis-jenis peta yang bisa kita pelajari. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sehat untuk kita semua.